yang jadi sebelum mulai pagi, coba lihat di sekelilingnya. Yang pertama, ya, belajar di kita belajar itu yang apa ya? Sebelumnya ide fatwa tolong saya sudah melakukan fatwa kita mendoa saya ingin doa mulai. Sudah selesai mengenali salah. Baik, yang pertama ada Airin ada. Akbar. Alwin Mahesa. Andira Fajrina Tapitri. Lalu Angel Juliani Piranto. Angel. Arya, ada Arya. Oh, Arya. Ais apa? Fitria Maisha Ramadhani. Ada Fitria? Oh, Fitriani. Jasmine Fadila. Julian Ahmad Subianto. Olifatul Novita. Saatnya jam ke-8 dimulai. Oke, Muhammad Rizky, ada Muhammad Rizky. It's time to begin the 8th lesson. Oke, Muhammad Abdul Rahmi ada. Muhammad Syafiatul Fahri. Ya. Lalu Muhammad Irwansyah. Lalu Nada. Kemudian Nasya. Naswa. Lalu Narhaya. Najma. Nur Ilyasin. Ada Nur Ilyasin. Oke, Rapi. Itu semua jadi. Rafi Abdiasya ada. Rafi. Raka. Oh, ini. Kandi ada. Repiano. Rido. Oh, Rido Ahmad, lalu Rido Pangestu juga ada. Rido Pangestu ini. Lalu Rasya. Rizky Satriawan. Santana Oktavianti ada. Suherman. Talita. Pio. Ya, sudah. Oke, jadi ada beberapa yang sedikit dan juga ada juga izin. Ya. Tapi mayoritas semuanya mau. Oke, nanti pembelajaran rasa nasionalis. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu dan
Oke, mohon dong, nyalakan apa? Proyektornya mati, tampil ya. Oke, jadi mohon diperhatikan. eh, ini kan jam pertengahan nih ya, jam pertengahan itu kan rawan. Jadi mohon nanti apa kumpulkan semangatnya ya, kumpulkan semangatnya dan fokus untuk pembelajaran. Fokus. Oke, kita lanjut. Terus nyalain lagi. Nyalain lagi. Nyalain lagi. Oke, baik, silakan. Oke, mohon maaf. Oke, jadi di pembelajaran ini ya, kita sudah eh, mempelajari tentang menelaah ya, menelaah struktur
lalu kaidah pembahasan dalam puisi rakyat, dalam hal ini pembahasannya adalah pantun. Oke, kemudian Bapak sudah memberi tugas kepada kalian untuk membaca terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ya. Oke, coba ada nggak yang bisa menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan puisi rakyat? Ada yang bisa nggak? Oke, ada. Oke, kalau gini deh, terkait dengan puisi rakyat, ada nggak yang perlu diperhatikan, dalam puisi rakyat? Ada atau tidak? Ada. Coba Irwan, coba. Irwan, ada nggak yang apa saja sih yang diperhatikan dalam tulis sebuah pantun? Apa? Oke, itu dari pembahasan ya. Jadi perlu diperhatikan dalam menulis pantun ya. Yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan struktur dan coba ya, terkait dengan struktur dan Oke, baik. Oke, kemudian selain struktur dan pembahasan, ya selain struktur dan pembahasan, hal apa saja yang perlu diperhatikan? Hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan struktur? Ada nggak yang bisa? Ada Novi, coba. Oke, apa? Oke, terkait dengan struktur terdiri dari dua sampiran dan dua istilah. Jadi tentang pantun itu terdiri dari dua sampiran dan dua istilah. Nah, sebelum kita mempelajari ya tentang materi pantun ini, Bapak ingin memberikan sebuah video motivasi, untuk menumbuhkan rasa integritas di dalam diri kita semua. Baik, coba kan Bapak putar ya. Video motivasi ini. Semoga bisa menjadi kita dalam bekerja dan berkarya. 12 tahun yang lalu, seorang wanita dari Asia datang ke Prancis untuk kuliah di salah satu universitas terkenal di Paris. Dia memang cerdas, bahasa Prancis dan Inggrisnya pun sangat baik sehingga lulus seleksi. Sejak mulai kuliah di hari pertama, dia memperhatikan bahwa sistem transportasi di Paris menggunakan sistem otomatis. Artinya, Anda membeli tiket sesuai dengan tujuan melalui mesin. Setiap pembelian kendaraan memakai cara self-service dan jarang sekali diperiksa oleh petugas. Bahkan pemeriksaan insidentil oleh petugas pun hampir tidak ada. Bukan karena yang buruk, tapi unsur trust atau kepercayaan dan tertib sosial di sistem transportasi Paris memang sudah sangat baik. Akhirnya pengalaman si mahasiswa tersebut menemukan kelemahan sistem ini. Dan dengan kecerdasannya, dia bisa naik transportasi umum tanpa harus membeli tiket dan dia sudah memperhitungkan kemungkinan untuk tugas karena juga membeli tiket sebelum tiket. Tidak itu, dia selalu naik kendaraan umum dan tidak membayar tiket. Dia menganggap hal itu sebagai sesuatu pengetahuan. Sebagai mahasiswa miskin yang mengajar apapun kecuali saya tidak diri. Dia bahkan dengan senang karena dianggapnya itu sebagai kehebatan yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Perkembangan itu berlanjut. Perempuan muda itu pun tamu dengan punter dari fakultas favorit dan universitas ternama di Paris dan membuka indeks kurikulum yang sangat bagus. Hal itu membuat dirinya penuh percaya diri. Setelah wisuda, dia situ mulai menunjukkan aplikasi surat kerja ke beberapa perusahaan di Paris. Dan mulanya semua perusahaan yang dikirim surat lamaran dia ingin merespon dengan sangat baik karena IPK-nya yang tinggi dan lulusan universitas top di Paris. Tapi beberapa hari kemudian, semuanya menonton dengan berbagai ansi.
Hal ini terus terjadi berulang-ulang sampai akhirnya membuat si gadis merasa jengkel dan marah. Dia bahkan sampai menuding perusahaan-perusahaan itu rasis karena tidak mau menerima penjara asing meski lulus kuliah dari Universitas Ternama di Paris. Akhirnya pada suatu hari, karena penasaran bercampur botol, dia memutuskan mengadukannya ke Departemen Tenaga Kerja Prancis yang ada di Paris. Dia ingin mengurus dan ingin tahu kenapa perusahaan-perusahaan tersebut menolaknya. Tapi ketika bertemu dengan salah satu petugas di kantor Departemen Tenaga Kerja di Paris tersebut, ia mendapatkan penjelasan yang tidak ia duga. Berikut adalah dialog mereka. Ini, kami tidak rasis. Sebaliknya, kami sangat memungkinkan Anda. Pada saat Anda mengajukan aplikasi pekerjaan di perusahaan, kami sangat terkesan mengenai akan bisnis BKP. Sesungguhnya, berdasarkan kemampuan Anda, sebenarnya Anda adalah golongan pekerja yang kami cari-cari. Jika begitu, kenapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerima saya bekerja? Jadi begini, setelah kami periksa database, kami menemukan data bahwa Anda pernah 3 kali transaksi tidak membayar tiket saat naik kendaraan umum. Sehingga itu pun kaget. Ya, saya mengakuinya. Tapi apakah kalau kata itu tersebut dengan perusahaan boleh menurut saya? Dan ini kecil, kami tidak menganggap itu perkara kecil. Kami lihat di database, Anda berkali-kali melakukan hukum terjadi di minggu pertama Anda masuk negara ini. Itu terus terjadi dengan penjelasan Anda bahwa Anda mesti mengerti sistem transportasi umum di sini. Itu sebenarnya sangat sulit yang punya. Namun Anda terkata bahwa Anda bisa itu Saat jam keberapa dimulai? tidak saat Anda seperti itu, jangan Anda kami bodoh. Anda yakin Anda telah melakukannya ratusan kali sebelum tertangkap. Sehingga disitu pun menjawab, baiklah, tapi itu kan bukan kesalahan besar. Kenapa harus begitu serius? Lain kali saya perbaiki dan berubah kan masih bisa, jawab si gadis. Petugas itu pun berkata, maaf, kami tidak menganggap demikian, Nona. Perbuatan Anda membuktikan 2 hal. Pertama, Anda tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Anda pintar mencari kelemahan dalam peraturan yang sambil untuk diri sendiri. Kedua, Anda tidak bisa dipercaya. Banyak pekerjaan di berbagai perusahaan di negara Prancis bergantung pada kepercayaan atau trust. Jika Anda diberi tanggung jawab atas tugas di suatu wilayah, maka Anda akan diberikan kuasa yang besar. Dengan efisiensi biaya, kami tidak akan memakai sistem kontrol untuk mengawasi pekerjaan Anda. Hampir semua perusahaan besar di Prancis itu mirip dengan sistem transportasi di negeri ini. Oleh sebab itu, kami tidak bisa menerima Anda. Dan saya berani katakan, di negara kami bahkan di seluruh Eropa tidak akan ada perusahaan yang mau menggunakan jasa Anda. Pada saat itu, si gadis seperti tertampar dan terbangun dari mimpinya dan rasa sangat menyesal. Tapi penyesalan saya kira terlambat ketika masih sudah jadi buruk atau peristiwa buruk telah terjadi. Perkataan petugas yang terakhir membuat hatinya bergetar dan sangat menyesal. Ia akhirnya terdiam seribu bahasa, tidak bisa berkata apapun. Sahabat Bagai Studio, ada pesan moral yang sangat berharga yang bisa kita petik dari kisahnya sama mahasiswi Tuhan tersebut. Moral dari etika itu amat sangat penting, bahkan ditempatkan di atas kepintaran, kecerdasan, atau kejeniusan. Dalam kehidupan sosial, moral dan etika seseorang bahkan bisa menutupi kekurangan kecerdasan, tapi IQ atau kepintaran, bagaimana tingginya, tidak akan bisa membangun etika moral dan integritas yang mulia. Samuel Johnson seorang Inggris mengatakan, pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan. Sedangkan Marcus Lewis, profesor di Universitas Oxford dan penulis novel terkenal di Inggris mengatakan, integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Integritas dan kejujuran adalah kekayaan yang paling jarang dimiliki manusia. Sampaikan kepada sahabat Anda, rekan, keluarga, karena cerita ini sangat baik untuk diketahui. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kamu. Oke, ya jadi tadi ada sebuah tayangan video motivasi ya, yang isinya Bapak saya sekali dan tentang kejujuran seperti ya. Oke, jadi menceritakan tentang seorang mahasiswi. Ya, jadi mahasiswi itu adalah nanti orang yang berkuliah di sebuah universitas. Nah, itu kalau yang perempuan dinamakan mahasiswi, kalau yang laki-laki dinamakan mahasiswa. Dan jadi mahasiswi ini mendapatkan
peluang beasiswa untuk bisa berkuliah di luar negeri. Seperti itu. Nah, itu tidak tertutup kemungkinan juga untuk kalian. Ya, jadi kalau kalian belajarnya rajin, lalu juga apa namanya memiliki tadi itu integritas yang baik. Nah, tidak tertutup kemungkinan kalian juga akan bisa berkuliah di luar negeri, ya. Baik menggunakan misalkan apa dana pribadi ataupun beasiswa yang banyak sekali disediakan oleh pemerintah. Itu jadi jangan sampai berkecil hati, dan jangan sampai berkecil hati, tetap memiliki cita-cita yang tinggi, ya, cita-cita yang tinggi, tapi ingat juga perlu diiringi dengan apa namanya usaha yang gigih, ya, usaha yang gigih dengan cara belajar yang baik, gitu, ya. Oke, nah dari tayangan video ini Bapak minta dong satu orang berisikan tentang apa sih video tersebut. Ada nggak yang bisa apa menjelaskan dia? Oke, Yasin, ya. Berarti dari video tersebut menjelaskan seorang mahasiswa yang berkuliah di Prancis, Pak. Ya. Lalu mahasiswa tersebut melakukan tindakan dan tidak jujur yang dimana dia tidak membayar tiket transportasi yang ia gunakan. Setelah ia lulus dari Universitas yang dipilih dia tersebut, mahasiswa tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan karena perbuatan yang tidak diinginkan. Oke, baik, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Yasin. Ya, pertama pentingnya menunjukkan. Oke, kira-kira ada nggak dari kalian nih yang bisa menyimpulkan secara umum amanat apa sih yang disampaikan di dalam video masing-masing tadi? Tadi satu orang. Boleh Pak? Oke, Revi. Video kita sebagai seorang mulia, Pak, Ya, karena seorang itu akan membawa kita kebaikan, perjuangan itu dan saling mengayas Pak. oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk. Oke, jadi simpulannya adalah kita harus berbuat jujur. Ya, dimanapun kita berada, kita harus selalu berbuat jujur. Jadi jangan berbuat curang. Dalam hal ini adalah menguntungkan diri sendiri. Dan dari video motivasi tadi yang ditekankan adalah nilai kejujuran dan juga nilai patuh pada peraturan. Ya, jadi jangan sampai kalian lupa. Nah, oke, baik. Selanjutnya untuk masuk dalam materi ya terkait dengan pantun, ya istirahatnya terkait dengan pantun. Bapak coba akan mengulang sedikit mengenai materi puisi rakyat tersebut. Ya, dalam hal ini yang kita bahas adalah pantun. Ya, nanti coba akan Bapak tampilkan melalui media pembelajaran Risik, ya. Nanti kita sambung, ya. Oke, jadi bahasannya itu sebentar. Nah, ya, jadi bahasan kita hari ini adalah pantun. Sebelumnya kan Bapak juga udah kepada kalian untuk baca terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Oke, nah yang pertama nanti coba Bapak akan jelaskan mengenai kompetensi dasarnya yang akan kita selesaikan hari ini, ya, yang akan kita selesaikan hari ini. Oke, kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar nomor 4.14 yang mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis, ya, dengan memperhatikan struktur rima dan kaidah kebahasaan. Nah, ini terkait dengan apa namanya kompetensi dasar. Nah, jadi yang diminta itu. Oke, selanjutnya. Nah, dalam pembelajaran hari ini apa sih yang akan kalian miliki, kemampuan apa sih yang akan kalian miliki, itu akan tertuang di dalam tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran di sini satu siswa
diminta untuk dapat menulis menulis pantun atau menulis puisi rakyat, dalam hal ini adalah pantun ya, dengan memperhatikan struktur, lalu rima dan juga kaidah kebahasaan ya. Lalu yang kedua, siswa diminta untuk mampu atau dapat membacakan pantun yang telah dibuat ya, membacakan pantun yang telah dibuat terkait dengan struktur, rima dan kaidah kebahasaan. Jadi nanti ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama adalah tulis, yang kedua nanti akan membacakan pantunnya ya. Jadi kan nanti kalian diminta untuk tulis nih ya, diminta untuk tulis, lalu setelah selesai nanti Bapak akan meminta kalian secara acak ya, secara acak nanti untuk membacakan ya. Jadi yang penting kita samakan konsep terlebih dahulu nih untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan menulis pantun ya, berhubungan dengan struktur, rima dan kaidah kebahasaan. Lalu yang kedua adalah membacakan hasil pantun yang telah dibuat terkait dengan struktur, rima dan kebahasaan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pengertian pantun ya. Pengertian pantun ini Bapak ambil yang paling singkat aja karena ini kan pernah dijelaskan. Jadi ini hanya mengulang aja ya, hanya mengulang aja. Oke, di sini pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap bait terdiri atas 4 baris dengan sajak AB-AB. Nah, jadi pantun itu termasuk dalam puisi lama ya. Jadi itu nggak banyak ya. Kata-katanya itu nggak banyak ya, kata-katanya itu nggak banyak, hanya terdiri dari di sini 4 baris ya, 4 baris yang terdiri dari 2 sampiran dan 2 isi. Jadi benar-benar pendek, tapi perlu diperhatikan ya, karena pantun ini erat kaitannya dengan bunyi ya, dengan bunyi atau rima. Jadi kalau misalkan nanti dalam membuat pantun ya, usahakan nanti ada keterkaitan ya antara di sampiran ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan pantun, pengertian pantun ada? Kalau nggak ada Bapak lanjut. Nggak ada? Oke, jadi paham ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari sebuah pantun ya. Oke, di sini ciri-ciri dari sebuah pantun. Oke, yang pertama terdiri dari 4 bait dalam setiap sajak ya. Itu dalam setiap sajaknya. Oke, kemudian setiap bait terdiri dari 8 sampai 12 buku kata. Jadi karena memang masuknya ke dalam puisi lama, jadi terikat aturan-aturan yang harus ada di dalam puisi lama seperti itu ya. Oke, jadi ini setiap bait terdiri dari 8 sampai 12 buku kata. Nah, itu aturannya itu. Jadi Pak, itu harus ada nggak? Harus. Karena kalau misalkan nggak ada nanti menyalahi aturan dari puisi lama ya. Oke, lalu yang C berbait AB-AB ataupun AAA. Nah, pada dasarnya pantun tersebut lebih condong ke bait yang bersajak AB-AB ya, seperti itu. Lalu di bait pertama dan kedua disebut dengan sampiran ya, bait ketiga dan keempat disebut dengan isi. Nah, ini jadi ada 2 ya. Ini Bapak gambarkan dulu deh biar konsepnya sama. Oke, jadi terdiri dari yang pertama itu ada namanya bait ya, bait. Lalu yang kedua itu ada namanya baris atau larik. Nah, ini kalau di dalam di dalam sebuah teks, bait itu diumpamakan paragraf. Bait itu dinamakan paragraf. Nah, ini baris atau lariknya diumpamakan dengan kalimat ya. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah teks, bait itu merupakan paragraf ya. Nah, baris atau larik itu adalah kalimatnya ya. Jadi seperti itu ya. Kalian pernah nggak melihat misalkan puisi yang modelnya seperti ini? Nah, pasti kalian pernah melihat model puisi yang
yang bentuknya ya bentuknya seperti ini, atau nama istilah bahasanya itu kalau Bapak nggak salah tipografi, ya, tipografi seperti itu. Nah, jadi ini yang dinamakan bait, ya, bait. Nah, di dalam bait terdapat baris, ya, baris atau lari. Nah, di dalam beberapa buku, yang beberapa buku pembelajaran ada yang menyebutkan dengan nama baris, ada yang menyebutkan dengan nama lari, tapi itu sama aja. Ya, yang penting kalian konsepnya tahu. Jadi apa nggak akan bingung, ya nggak akan bingung. Oke, jadi, nah kira-kira satu bait ini terdiri dari berapa baris? 4 ya, karena dilihat dari baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. 1, 2, 3, 4, atau larik 1, larik 2, larik 3, dan larik 4, seperti itu ya. Oke, jadi sampai di sini konsepnya paham ya. Oke, terdiri dari bait, lalu di dalam baitnya ada baris atau larik, ya, terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata, rimanya biasanya AB ya. Oke, jadi konsepnya sama nih ya. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan nggak? Coba, ayo, apa ya, Sen? Kalau dalam pembuatan patung itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia apa boleh seperti bahasa Inggris? Oke, beda karena ini pertanyaannya bagus ya, Pak. Kalau misalkan dalam pembuatan patung, boleh nggak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya? Nah, ini disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhannya. Kalau misalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia jelas dibutuhkan pembuatan pantun dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau nanti kalian kuliah mengambil jurusan bahasa Inggris dan ada mata kuliah terkait dengan pantun, dan itu mau nggak mau harus dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, jadi disesuaikan. Ya, jadi disesuaikan dengan Tuhan. Ya, oke. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ya. Ya, oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, selanjutnya di sini terkait dengan struktur ya, struktur puisi rakyat atau pantun. Dalam hal ini kita bahas pantun ya. Nah, jadi ada yang dinamakan pantun biasa. Nih, ada pantun biasa nih, seperti yang ada di tampilan dari proyektor. Lalu yang kedua ada pantun Karmina. Nah, lalu yang ketiga ada pantun Kalimun. Nah, jadi karena kan kalian kelas 7 nih, jadi Bapak batasi jenis-jenisnya. Sebenarnya masih banyak jenisnya, cuma karena ini kelas 7, jadi kalian Bapak batasi. Nanti di kelas atau di jenjang-jenjang berikutnya pasti juga akan dibahas terkait dengan jenis pantun yang lain. Ya, oke. Di sini untuk pantun biasa, di sini memiliki 4 baris ya. Jadi kata kuncinya ini 4 baris. Oke, 4 baris. 2 baris pertama disebut sampiran. Ini sampiran. Lalu 2 baris terakhir disebut dengan isi. Ya, jadi kalau yang umum pantun yang umum itu terdiri dari sampiran dan isi. Biasanya sampirannya 2 baris. Biasanya sampirannya itu 2 baris. Lalu isinya juga 2 baris, ya, 2 baris atau larik. 2 baris atau larik, gitu ya. Jadi pantun umumnya seperti itu, ya. Oke. Kita masuk selanjutnya ya. Selanjutnya adalah pantun Karmina. Di sini merupakan pantun yang hanya berisi 2 baris saja. Jadi ini kalau Bapak nggak salah Karmina itu termasuk pantun kilat. Jadi lebih pendek dari pantun biasa. Ya, misalkan kalau contoh pantun jenakanya seperti ini. Misalkan ada gajah makan gawat, gitu ya. Atau misalkan ikan hiu makan tahu, I love you, misalnya. Ya, jadi model pantun kilat jenaka seperti itu, ya. Oke, itu yang untuk pantun Karmina ya. Oke, lalu selanjutnya ada pantun Kalimun, yang merupakan pantun yang memiliki 6 baris. 3 baris pertama disebut sebagai sampiran, 3 baris berikutnya disebut isi. Nah, jadi ini lebih panjang dari pantun biasa.
Jadi tadi pantun biasa 4 baris. Ini ini 4 baris atau lari. Ya. Ini pantun Carmina 2 baris. Lalu pantun Talibun ini 6 baris ya, atau lari, dari sini tulis lari. Jadi kalian nanti kalau misalkan ada penyebutan baris atau lari, kalian jangan bingung, itu maknanya sama. Ya, maknanya sama. Ya. Tapi kalau dengan bait dan baris itu jelas beda. Ya. Kalau bait diumpamakan di dalam teks paragraf, tapi kalau misalkan baris atau lari itu diumpamakan seperti kalimat dalam sebuah paragraf seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Oke, paham ya? Oke, paham. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, lalu yang selanjutnya adalah kebahasaan, ya, kebahasaan nih. Ini dihapus dulu. Oke, selanjutnya adalah kebahasaan ya. Kebahasaan itu terkait dengan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan bahasa di dalam puisi rakyat, dalam hal ini pantun, ya. Oke, kita bahas yang pertama deh. Oke, kita saja. Oke, yang pertama adalah diksi. Diksi itu nama lainnya pilihan kata, ya. Pilihan kata. Ya, jadi nanti pilihan katanya disesuaikan, ya. Kalau biasanya untuk puisi biasanya dicari kata-kata yang mengandung nilai estetik atau nilai keindahan, ya, seperti itu. Ya, untuk diksi. Lalu yang selanjutnya adalah bahasa kiasan, ya. Ini kita menggunakan bentuk lain ya, bentuk lain dari bahasa, misalkan bahasa kiasan misalkan bisa terkait dengan peribahasa, bisa juga dengan ungkapan, ya. Jadi terkait dengan hal itu. Oke, yang ketiga ada yang namanya imaji. Imaji ini atau nama lainnya itu citraan. Ya, citraan. Oke, citraan di sini terkait dengan 5 panca indera yang dimiliki oleh seorang manusia, ya. 5 udah panca itu udah 5. Jadi panca indera aja deh. Sebutinnya panca indera aja, ya. Panca indera ya, atau 5 indera, ya. Oke. Yang indera penglihatan yang ada pada tubuh kita, alatnya dinamakan apa? Oke, mata ya. Berarti yang pertama